Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kira, kembali lagi di Jendela Kira, Jendela Konseling Islam Remaja. Kali ini aku bakalan bahas tentang perkembangan emosi pada remaja. Perkembangan emosi remaja yang tidak stabil membuat remaja rentan terguncang ketika menghadapi masalah kecil. Seorang remaja sudah tidak pantas disebut sebagai anak-anak, namun remaja juga belum pantas disebut sebagai orang dewasa. Hal ini menjadi pertanyaan yang selalu muncul dalam hati seorang remaja. Jika aku bukan anak-anak, lalu siapa aku? Aku sudah besar, tapi mengapa mereka tak mau mendengarkanku? Pertanyaan ini menimbulkan kegalauan dan mempengaruhi emosi remaja yang sedang berusaha memahami dunia. Remaja akan cenderung mudah tersinggung, suka membantah, atau bahkan menjauhi orang tuanya. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang emosi? Nah, menurut Heather Sahl, emosi adalah kondisi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat diungkapkan atau dilihat dari reaksi wajah atau tubuh. Biasanya, emosi juga didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling. Misalnya, pengalaman-pengalaman afektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, takut, bahagia, sedih, dan jijik. Menurut Bihler, ciri-ciri emosional remaja dibagi menjadi dua rentang usia, yaitu yang pertama, ciri-ciri emosional usia 12-15 tahun. Ciri-cirinya yaitu cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri, kemarahan biasa terjadi, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri, serta mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Yang kedua, yaitu ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun. Pemberontakan remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka, sering melamun memikirkan masa depan. Nah, dalam Islam sendiri, kosakata yang berdenotasi emosional tidak dijumpai secara spesifik di dalam Al-Quran, tetapi bertebaran ayat yang berbicara atau berkaitan dengan perilaku emosi yang ditampilkan manusia dalam berbagai peristiwa kehidupan. Ungkapan Al-Quran tentang emosi digambarkan langsung bersama peristiwa yang terjadi. Berbagai peristiwa emosional dijelaskan di dalam Al-Quran. Muhammad Utsman Najati mengatakan, dalam Al-Quran dikemukakan gambaran yang cermat tentang berbagai emosi yang dirasakan manusia, seperti takut, marah, cinta, gembira, benci, cemburu, dengki, dan sedih. Berikut ini dijelaskan perilaku emosional dasar yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu takut. Takut merupakan salah satu emosi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena berperan untuk mempertahankan diri dari berbagai masalah yang dapat mengancam kehidupan itu sendiri. Emosi takut manusia dalam penuturan Al-Quran mempunyai cakupan yang luas. Bukan hanya gambaran ketakutan di dunia, melainkan juga menyangkut ketakutan pada kesengsaraan hidup di akhirat. Emosi ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua yaitu marah. Emosi marah merupakan suatu emosi penting yang mempunyai fungsi esensial bagi kehidupan manusia, yakni membantunya dalam menjaga dirinya. Pada waktu seseorang sedang marah, energinya guna melakukan upaya fisik yang keras semakin meningkat. Al-Quran sendiri memberikan anjuran digunakannya kekerasan upaya untuk merealisasikan kekerasan dalam menghadapi orang-orang kafir yang menghalangi dalam rangka penyebaran dakwah Islam. Berkenaan dengan hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 150. Yang ketiga yaitu cinta. Cinta memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sebab ia merupakan landasan kehidupan pernikahan, pembentukan keluarga, dan pemeliharaan anak. Dalam tataran agama, cinta adalah pengikat antara manusia dengan Tuhannya dan berpegang teguh pada syariatnya. Cinta juga merupakan kontak batin yang menghubungkan kaum muslim dengan Rasul-Nya yang membuat mereka berpegang teguh pada sunnahnya,
mengikuti anjurannya, dan menjadikannya sebagai suri tauladan sepanjang masa. Berkenaan dengan hal ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang keempat yaitu gembira. Gembira adalah ekspresi dari kalangan, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan. Biasanya kegembiraan itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat tiba-tiba, dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu melibatkan orang-orang lain di sekitar orang yang gembira tersebut. Berkenaan dengan hal ini terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 9 sampai dengan 10. Yang kelima yaitu benci. Emosi benci merupakan kebalikan dari emosi cinta, yaitu ungkapan dan rasa ketidaksenangan, penolakan atau rasa muak, dan berupaya menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan rasa benci. Hal ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 32 dan 33. Yang keenam yaitu cemburu. Cemburu adalah bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Seseorang yang mempunyai rasa cemburu selalu mempunyai sikap benci terhadap saingannya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 8 dan 9. Yang ketujuh yaitu dengki. Dengki merupakan emosi yang dirasakan seseorang bila melihat orang lain memiliki sesuatu yang ia harapkan menjadi miliknya, bukan menjadi milik orang lain. Berkenaan dengan hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Dan yang terakhir yaitu sedih. Sedih merupakan lawan dari emosi gembira. Rasa sedih ini biasa terjadi apabila seseorang kehilangan orang lain yang akrab dengannya atau sesuatu yang tinggi nilainya, atau apabila ia tertimpa suatu malapetaka ataupun gagal dalam merealisasikan suatu urusan yang sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Sekian untuk bahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.